wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas anjuran untuk melakukan salat jamaah walaupun sedang berada di dalam kesendirian, seperti seorang musafir yang berada di antara lembah-lembah gunung atau di tengah-tengah hutan. Tetap disunnahkan melakukan azan lalu mendirikan jamaah bersama rombongannya, maka pahalanya mencapai 50 kali lipat, kata Rasulullah melalui hadis At-Tabrani dengan derajat hasan li ghairi. Baik, kita lanjut. Berikutnya at-targhib fi salatil isya was subhi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang anjuran untuk istiqamah melakukan salat isya dan salat subuh fil jamaah dengan cara berjamaah. Di dalam bab ini difokuskan pada salat isya dan salat subuh. Kenapa? Ada apa dengan dua salat ini? Karena dua salat ini adalah dua salat yang perjuangannya lebih berat dibandingkan salat yang lain dari sisi-sisi yang berbeda. Salat subuh kita melawan rasa malas, menawan dinginnya cuaca, melawan nyenyaknya tidur kita. Tiba-tiba kita harus memaksa diri kita untuk menuju ke masjid Allah. Rasulullah mengatakan inna 'azamal jaza ma'a 'azamil bala. Pahala itu mengikuti besarnya ujian. Semakin besar tantangan ujian, semakin besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salat isya berat dilakukan ketika seseorang harus mendatangi masjid kembali di saat dia sudah pulang dari salat maghrib. Salat isya berat dilakukan oleh orang-orang yang sudah lelah. Lelahnya mencari rezeki. Bahkan kalau zaman modern ada yang pulang menjelang maghrib, bahkan maghrib pun tidak berjamaah. Kalaupun dia berjamaah lalu dia pulang dengan alasan makan malam dulu, katanya ngecas baterai dulu, nanti datang lagi Aisyah. Ternyata setelah baterainya full tidak sanggup datang lagi. Ada yang ketika pulang maghrib melihat tayangan-tayangan yang menarik hatinya, apakah piala AFF ataukah filem-filem atau apa saja, yang ternyata ketika azan isya dia tidak mampu melepaskan dirinya dari tayangan itu dengan berbagai alasan. Jadi ini dua salat yang berat, dan dua salat inilah yang menjadi ciri-ciri adanya kemunafikan, yaitu di saat kita merasa berat di dua salat ini.
Makanya kita sering dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatus subhi atau salatul fajr. Salat yang paling berat kepada orang yang punya kemunafikan di dalam hatinya, yaitu salat isya dan salat subuh. Yang lain mudah, datangi jamaah mudah. Ketika subuh dan isya tidak berhasil, maka ketahuilah bahawa kita telah mengidap penyakit an-nifaq. Telah ada kemunafikan di dalam diri kita di saat merasa berat pada salat subuh dan salat isya. Jemaah yang Allah muliakan, karena beratnya perjuangan untuk dua salat ini, jadi semua salat itu berat sebenarnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semua salat itu berat. Namun ada yang Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan karena lebih berat dibanding salat yang lain. Kecuali orang-orang yang khusyuk, kata Allah. Bagi orang khusyuk tidak berat melakukannya. Bahkan dia merindu-rindukan untuk mengulang-ulang salatnya. Nah, untuk mendapatkan hati yang khusyuk ini, itu perlu dilatih, perlu latihan, perlu membiasakan diri, memaksakan untuk bisa mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kemuliaan salat subuh dan salat isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kelebihan-kelebihannya. Dan Rasulullah menggambarkannya tentu karena diberitahu oleh Allah, karena beliau adalah perwakilan Allah di dunia. Jadi ambasadornya Allah di dunia itu Rasulullah. Maka otomatis pusat harus memberitahu seperti keinginan pusat. Kalau kita punya kedubes Pak di negara lain, apa yang harus dilakukan di sana itu diberitahu oleh pusat, oleh presiden. Begitulah bayangannya. Maka jangan mengira apa yang disebut oleh Nabi itu tidak cocok dengan yang disebut oleh Allah. Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Nabi katakan semua berdasarkan wahyu. Namun ada wahyu yang masuk ke dalam Al-Quran, ada wahyu yang keluar dari lisan Nabi atau disebut dengan hadis, ada wahyu redaksinya dari Allah, kalimat aslinya dari Allah, tapi dikeluarkan oleh Nabi. Nabi tidak mengolah kata-kata Allah itu disebut dengan hadisul qudsi. Maka dalam hadis biasanya Nabi mengatakan, jadi sahabat mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Rasulullah berkata, Allah berkata. Nah, itu berarti hadis qudsi. Kali ini Rasulullah menjanjikan beberapa perkara bagi mereka yang terbiasa salat subuh dan salat isya berjamaah. Pertama, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla al-isya fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfil lail, maka dia mendapatkan pahala seperti mendirikan setengah malam, seperti dia qiyamul lail setengah malam. Malam itu dihitung dari isya sampai subuh, menjelang subuh. Berarti kalau dari sekitaran, kita hitunglah sekitaran jam 9 sampai jam 5 subuh, berapa jam itu Pak? Sekitar 9 jam atau 8 jam. Itu sepanjang malam. Orang yang salat isya, dia dapat pahala seperti sudah melakukan, seperti orang yang sudah melakukan tahajud mulai dari setengah malam. Artinya seakan-akan dia bangun dari jam 2 sampai ke jam 5 untuk menyembah Allah di tengah malam.
Begitulah pahala orang yang melakukan salat Isya namun berjamaah. Dan ini tidak didapatkan kepada mereka yang salat Isya sendiri di rumah. Masya Allah, kita datang ke masjid paling 15 menit, 20 menit. Setelah itu kita pulang. Tidak semua kita mampu melakukan qiyamul lail. Kita ini punya keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala makanya tidak memaksa kita melakukan qiyamul lail. Itu anjuran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ketika malam datang, bertahajudlah, kata Allah, menjadi salat yang sunnah untukmu, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bagi mereka yang sering salat tahajud, qiyamul lail, maka Allah akan bangkitkan nanti dalam keadaan terpuji, mulia. Ini amalannya orang-orang saleh, amalannya para wali-wali Allah. Ini salat qiyamul lail. Namun tidak semua kita mampu melakukannya. Kenapa? Mungkin kita terjebak ke dalam urusan dunia modern ini. Dulu sejarah menyebutkan sahabat, dari masa sahabat sampai ke tabi'in, tabi'in, sampai ke kehidupan para imam-imam mazhab. Itu kalau kita baca sejarah hidup mereka, mereka itu bekerja juga mencari nafkah. Abu Bakar jualan, Umar jualan, Abdurrahman bin Auf memang tokinya, Utsman bin Affan juga begitu. Tapi gaya hidup mereka, mereka tidak berjualan dari pagi sampai pagi. Mereka mencari nafkah, mencukupkan diri. Asal bisa makan, Allah sudah jamin rezeki, mereka cukupkan diri. Setelah itu mereka memperbanyak ibadah. Kalau Imam Syafi'i berjualan dari pagi sampai zuhur. Setelah zuhur beliau memberi pengajian. Kemudian beliau stop dunia kegiatan belajar mengajar sampai malam. Jadi sampai salat Isya beliau stop kegiatan itu. Nah, kemudian beliau manfaatkan malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau itu khusus bersama Allah di malam hari. Jadi yang model bisnis siang malam tidak habis-habisnya untuk dunia, itu tidak ada. Kita terjebak di situ, makanya kita tidak sanggup melakukan qiyamul lail. Pulang saja Isya, kerja jam 7 fingerprint, jam 5 nasabah sudah pulang. Kita tidak pulang-pulang. Kenapa? Menghitung dulu semua urusan, uang masuk, uang keluar, ya, uang halal, uang haram, itu kita hitung itu. Pulangnya kapan? Isya. Isya pulang. Begitu pulang, belum mandi, belum makan. Ketika di rumah tercampak, tidak tahu diri. Besok subuh terbangun, kalau terbangun. Begitu gaya hidup kita hari ini. Kita membiasakan diri habis salat Isya menonton tayangan-tayangan TV dengan berbagai tawaran-tawaran menarik. Mulai dari sinetron-sinetron yang itu saja, sampai seluruhnya yang kehidupan orang Korea pun kita nikmati. Yang tingkat bangai kedai orang. Anak muda Korea pacaran, kita pula yang menikmatinya siang malam. Itu ada yang nangis-nangis di depan TV. Ada yang berdoa di depan TV supaya anak mudanya tidak mati. Ini bangai kuadrat yang model begini, Pak. Masya Allah. Tidur jam 11, tidur jam 12, tidak terbangun. Nah, karena kita tidak mampu melakukan itu, kalau memang terpaksa gaya hidup kita begitu, maka paling kurang salatlah Isya berjamaah. Karena ada janji Nabi yang salat Isya berjamaah mendapat pahala seperti bangun setengah malam. Setengah malam itu dari sepanjang malam setengah diambil untuk salat tahajud. Namun kalimat ini seperti, jadi jangan bilang sama orang,
Ada salat tahajud? Tiap malam saya salat tahajud. Karena kata Nabi, yang salat isya berjamaah dapat pahala salat tahajud setengah malam. Berarti saya tiap malam? Tidak. Itu pahalanya seperti berbeza dengan mereka yang benar-benar melakukan salat tahajud. Kan salat tahajud itu yang suruh langsung Allah. Allah yang mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila, bangunlah engkau di malam hari. Kalau bisa bangun sepanjang malam bagus. Tidak mampu, illa qalila, bangunlah walaupun sedikit saja, kata Allah. Sedikit itu sepertiga malam ke bawah, bangunlah, kata Allah. Jadi langsung rekomendasinya dari Allah. Tidak mampu bangun sepanjang malam, nisfahu, setengah. Setengah apa ini? Setengah dari sedikit. Disuruh bangun sedikit. Sedikit itu paling 4 rakaat, 15 menit, tidur lagi setelah itu silahkan. Tidak sanggup, nisfahu, potong. Dari 15 menit itu potong. Berarti 7 menit setengah pun bersama aku boleh, kata Allah. Tidak mampu juga, awingkus minhu qalila, potong lagi setengah dari setengah. 3 menit pun boleh. Berarti kita bangun, wudu, salat tahajud 2 rakaat, tidur lagi. Itu pun boleh, kata Allah. Masya Allah. Ini Allah langsung yang mengatakan tentang Allah menunggu orang-orang yang bangun di tengah malam. Nah, seandainya kita bukan kategori orang yang sanggup melakukan itu, karena kita mencari nafkah benar-benar hanya Allah yang menentukan keadaan kita, salatlah berjamaah waktu isya, dapat pahala itu walaupun tidak sama dengan mereka yang bangun. Lalu Rasulullah menyambung, wa man shalla as-subha, barang siapa yang salat subuh, tadi salat isya berjamaah, sekarang disambung oleh Nabi, barang siapa yang salat subuh fi jama'atin, berjamaah, fa ka'annama shalla al-laila kullah, maka dia mendapatkan pahala seperti bangun sepanjang malam. Jadi kalau salat isya tadi seperti orang yang salat setengah malam, yang salat subuh berjamaah seperti bangun sepanjang malam. Lebih besar lagi pahala orang yang melakukan salat subuh berjamaah. Dan ini perlu kekuatan dari Allah. Perlu kekuatan dari Allah. Bersyukurlah kita yang diberi oleh Allah kekuatan melakukan salat subuh berjamaah. Bermohonlah kepada Allah, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ucapkan itu kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu ini dan di dalam menjalankan ketaatan kepadamu. Maka kan itu termasuk doa yang disuruh baca sebelum salam. Doa sebelum salam itu kan ada beberapa versi, boleh dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada versi riwayat Muslim, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Kenapa Bapak harus ucapkan ini? Karena kita ada 2 musuh yang berusaha selalu menjerumuskan kita. Musuh internal bernama nafsu, duduknya di dalam. Musuh eksternal bernama syaitan. Ini kalau sudah kerjasama, maka orang akan mencari hotel untuk berzina. Ini kalau sudah kerjasama, maka orang tidak merasa berdosa ketika meninggalkan salat. Kalau nafsu dan syaitan sudah kerjasama, itu korupsi dijadikan sebagai sumber pekerjaan. Jadi kalau kita tanya apa kerjanya, korupsi katanya. Biasa aja. Dan ini dicoba terus untuk dijatuhkan sepanjang zaman. Perjuangan mereka tiada henti. Kata Rasulullah, an-nafsu, kata para ulama, an-nafsu katifli radhi'. Nafsu itu seperti bayi yang menyusui. Kalau sudah minta minum susu ASI, kalau belum diberi, merengek-rengek sampai diberi. Oh, ditenangkan sama mamaknya, diambil mainan gerik-gerik. Bapak tahu mainan gerik-gerik?
digerek-gerek sama mamaknya, cup kata mamaknya, mau cup begitu. Diamnya berapa menit? 1 jam diam. Setelah itu merengek lagi. Itulah nafsu. Hari ini kita aman, alhamdulillah. Saya sempat, saya solat subuh berjamaah, alhamdulillah. Belum tentu aman besok. Nafsu terus menyerang sampai jatuh. Yang sudah berjamaah pun tidak ada rasa aman. Pasti dia akan diusahakan. Hari ini bangun, besok tidak bisa bangun. Seminggu bisa bangun salat subuh, ternyata minggu kedua tidak sanggup bangun. Macam-macam caranya. Kadang-kadang dibuat kejadian-kejadian di luar kita, tidak langsung kena sama kita. Disibukkan kita dengan anak-anak kita, disibukkan dengan isteri, atau isteri disibukkan dengan anak-anaknya, atau kejadian dengan suaminya, macam model. Maka oleh kerana itu Allah ingatkan, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta dan anak-anakmu membuat engkau lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bahasa-bahasanya untuk laki-laki? Karena yang disuruh berjamaah ke masjid itu laki-laki. Perempuan boleh pilih. Salat sendiri di rumah pun pahalanya menyamai laki-laki, walaupun berjamaah lebih hebat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, begitulah janji Nabi terhadap mereka yang istiqamah melakukan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Maka mohonlah agar kita ditetapkan hati tidak berubah. Ya, kerana banyak Pak dulu nampak atau terusan, tiba-tiba tidak nampak lagi, hilang. Kita tanya, "Ho ka fulan hantom deg-deg?" Tidak ada yang tahu kabarnya. Rupanya sudah sibuk dengan kerja baru, diterima kerja di Indomaret contoh. Harus jaga, ustaz, saya harus jaga dari maghrib sampai subuh. Kapalo. Itu jamaah enggak ada lagi, Pak. Dia jamaahnya di depan kasir. Dulu ahli jamaah, hilang. Kenapa bisa hilang? Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah bisa sesatkan orang yang diinginkan. Allah bisa beri hidayah yang diinginkan. Maka menjemput hidayah minta sama Allah. Jangan merasa paling hebat ketika sedang melakukan. Bisa jadi kita menjadi ahli maksiat kembali. Ketika diberi bersyukur, dan salah satu cara bersyukur minta sama Allah agar Allah membuat kita istiqamah. Makanya Nabi juga mengajarkan doa lain. Allah mengajarkan doa lain dalam Al-Quran. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apa yang Allah ajarkan? Disuruh sebutkan, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan balikkan lagi hati kami ke dalam maksiat. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Jangan kembalikan kami ke masa lalu kami dalam maksiat. Jangan kembalikan kami ke masa kami ho-ho dulu di waktu muda. Tahanlah kami, ya Allah. Ini perlu bantuan Allah. Makanya mereka yang sombong ketika sudah merasa bagus ibadahnya, lalu merasa seakan-akan dia akan mati dalam ibadah tersebut. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Yang Allah lihat hati. Ketika hati terus merasa diri jadi hamba, bermohon-mohon supaya istiqamah, dia merasa diri hamba dan dia tahu diri siapa Tuhannya, itulah yang Allah pelihara. Itu yang Allah pelihara. Jangan sedikit pun merasa sombong. Jadi jangan cerita waktu di kedai kopi duduk lalu mengatakan alhamdulillah, ilum nah saya alhamdulillah 40 tahun sudah berjamaah tidak pernah saya tinggalkan. Keluar kalimat sombong seakan-akan bukan Allah yang menentukannya. Itu bisa jadi umur 60 tahun tiba-tiba dia tidak berjamaah lagi. Lalu kemudian Allah tentukan dia mati dalam keadaan tidak melakukan seperti yang dulu pernah dia lakukan. Itu hadis yang pertama. 5 menit lagi. Berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemuliaan salat subuh dan salat isya. Di antaranya kata Rasulullah,
Inna asqalas salat 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Pertama yang kita sebutkan seperti tadi, bahawa salat yang paling berat dilakukan oleh munafik adalah salat subuh, salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fiha la atawhuma walau habwan. Lalu Rasulullah menyambung dengan kalimat, seandainya orang-orang tahu betapa besarnya pahala melakukan salat subuh dan isya berjamaah, la atauhuma habwan, pasti mereka mendatangi masjid-masjid Allah untuk salat subuh dan isya berjamaah dengan cara habwan, merangkak-rangkak. Ini kan berarti Nabi ingin menggambarkan, seandainya kita tahu pahala yang disediakan, hadiah yang diberikan, kita akan merangkak untuk bisa salat subuh dan isya berjamaah. Ini kan bahasa kita kepada anak-anak kita. Begitu anak tidak mau menjemput hadiah yang dia tidak tahu betapa besar hadiah itu, kita bilang, nak, ini kalau seandainya mak kasih tahu betapa besarnya hadiah yang akan kamu terima, mungkin kamu akan jalan merangkak, nak, untuk bisa dapat ke sana. Ini kan bahasa kiasan untuk menunjukkan begitu dahsyatnya pahala di waktu subuh dan isya. Seandainya kita bisa lihat, kita tidak peduli dengan apapun kita usahakan sampai ke masjid, namun di antara ujian iman tidak dinampakkan. Inilah ujian iman. Yu'minuna bil ghaib, tidak dinampakkan, jadi hanya bermain di dalam keyakinan. Di sinilah terujinya orang-orang beriman. Hadiah belum dilihat, tapi keyakinannya penuh kepada Allah. Maka yang datang-datang ini, kita yang datang ini termasuk orang-orang yang insya Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita berada di dalam keimanan, keimanan yang percaya, ya Allah, kami percaya ada hadiah untuk kami walaupun kami tidak pernah melihatnya, ya Allah. Kami percaya indahnya surgamu, ya Allah, walaupun kami tidak pernah menyentuhnya, ya Allah. Ini kan yang membuat kita tadi mau berwudu. Lalu kemudian kita datang, ada yang datang jalan kaki, ada yang dengan sepeda, macam cara. Apa ini yang kita harapkan? Dapat apa pulang dari sini, Pak, kalau bentuknya hadiah yang nyata? Enggak dapat. Paling kalau ada kawan ajak makan nasi gurih, itu dapat 1 bungkus. Tapi kita tidak berharap itu. Yang kita harapkan adalah kejayaan di tempat yang abadi. Di sini Rasulullah menyindir kita dengan mengatakan, sayang, mereka tidak tahu betapa besarnya pahala salat isya dan salat subuh. Walaqad hamamtu an amura bis salah fatuqam summa amura rajulan fayusalli bin nas summa antaliq ma'i birijalin ma'ahum khuzam min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriku alaihim buyutahum minan nar. Dan Rasulullah menjelaskan, seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk menggantikan imam, maka sungguh aku akan datang dengan sekelompok sahabat membawa kayu bakar, lalu akan kubakar semua rumah-rumah orang Islam yang tidak mau melakukan salat jamaah. Ini Nabi ingin mengatakan lagi tentang buruknya orang yang tidak mau berjamaah. Padahal salat sendiri di rumah kan bagus, hati bagus, sudah salat. Kan kita begitu cara ngambilnya. Naik semayang, Pak semayang di rumah, alhamdulillah sudah ada salat. Tapi Rasulullah yang tahu hakikat tentang syariat Allah, tahu tentang janji-janji Allah, apa yang beliau katakan? Seandainya boleh imam diganti oleh orang lain, kusuruh orang lain jadi imam, lalu aku akan berkeliling dengan beberapa sahabat, kubakar rumah-rumah orang yang tidak mau mendirikan jemaah. Ini menunjukkan bencinya Allah. Allah benci yang mereka punya kesempatan berjamaah tapi tidak mau berjamaah, walaupun ada salat, salatnya sah, berpahala, tapi tidak disukai kebiasaan salat sendiri di rumah. Yang disuruh salat sendiri di rumah itu apa? Hanya salat sunnah, salat sunnah, salat tahajud jangan ke masjid, salat duha jangan di masjid, kecuali salatnya yang model terikat satu paket, seperti salat kita habis salat subuh ni, nanti jam 7, bagi yang punya kesempatan lalu melakukan salat di waktu syuruknya matahari, sudah naiknya matahari, itu satu paket, nggak bisa pulang ke rumah tu.
Kalau pulang malah batal, Pak. Jadi bolehkah kami lakukan solat 2 rakaat penutup paket subuh di rumah? Tidak boleh, harus di sini. Dan tidak boleh keluar dari masjid. Jadi kalau keluar dari masjid bicara bisnis dulu di luar, lalu kemudian masuk lagi, batal paket itu. Karena kenapa? Itu paket pahalanya terlalu besar, yaitu haji dan umrah. Pahala haji dan umrah sempurna bagi yang melakukannya, maka dia mendapatkannya. Itu janji Allah dan Nabi. Namun karena terlalu besar pahala, paketnya susah. Dia harus duduk dari habis solat subuh, duduk sampai naik matahari, tutup 2 rakaat baru dapat. Namun kita kadang-kadang terbentur dengan dunia kita. Ini kalau kita buat pengajian sampai jam 7, Bang, sayang PNS dimutasi ke mana-mana, ke Lombok. Kenapa? Kenapa kamu setiap Rabu subuh kamu terlambat? Lalu bapa akan mengatakan, Ustaz, kami melepaskan kami jam 7. Kami mau berangkat dari masjid, tidak enak sama Ustaz itu. Karena banyak yang wait mungkin keluar masuk, tidak enak. Ujung-ujungnya Ustaznya dimutasi ke Lombok. Karena dianggap mengganggu ketertiban PNS, contoh. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini baru 2 hadis yang kita lihat. Maka berjuanglah untuk menyelamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, terutama yang laki-laki. Ajaklah untuk salat subuh berjamaah, bangunkan anak-anak kita, Pak. Jadi jangan dibuat oleh syaitan ketika lihat wajah anak umur sudah kelas 5 SD, 6, itu sudah memayis. Lihat wajah anak, apalagi dibarengi dengan ngences di samping bibirnya, timbul rasa iba, dibantu dengan isteri yang punya sifat syaitan. Kata isteri, baiknya pegang, jangan dibangunkan, sayang dia. Coba lihat, masih anak-anak kali. Jangan paksa kali. Hidup ini jangan terlalu harus sampai menjaga urusan ke anak kecil. Anak kecil itu waktunya untuk bermain. Anak kecil itu memang dunianya dunia, pergi sana pergi sini. Jangan paksa kali solat subuh berjamaah, udah pergi aja abang. Ini isteri syaitan. Bangunkan, Pak, bangunkan. InsyaAllah yang selalu berjamaah bersama bapa, subuh dibangunkan dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Lepas itu dia berjamaah sendiri. Meninggal kita, dia berjamaah sendiri. Setiap langkahnya dikirimkan Allah pahala kepada bapaknya yang membangunkan dia. Jadi jangan sampai merasa aman ketika keluarga kita tidur nyenyak, lalu kita pergi sendiri ke masjid, lalu kita berfikir, biarnya mentangan hamid mandum, enggak apa-apalah, yang penting saya ke masjid. Efeknya panjang nanti, Pak. Kita tidak ada generasi untuk membawa sedekah jariah, membawa amal jariah ke alam kubur. Kita tidak ada inventarisir di dunia ini. Baik.